Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses pembelajaran matematika dalam kurikulum anak usia dini. Kami menimba ilmu di Universitas Pancasakti Bekasi, program studi PG PAUD Regular Plus, mata kuliah Matematika dan Sains untuk anak usia dini, dosen pengampu Ibu Wening Rahayu MPD. Kali ini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS semester 2. Adapun nama-nama kelompok kami adalah sebagai berikut. Anak tidak bersifat kompetitif, artinya permainan yang mereka mainkan tidak bertujuan untuk melawan, melainkan untuk memperoleh kesenangan. Anak-anak tanpa disadari, bermain sebenarnya adalah proses belajar berbagai pengetahuan, baik pengetahuan fisik, pengetahuan logis matematis, maupun pengetahuan sosial. Permainan matematika anak usia dini. 1. Permainan matematika diberikan secara bertahap, diawali dengan menghitung benda-benda atau pengalaman peristiwa konkret. Pengetahuan dan keterampilan pada permainan matematika diberikan secara bertahap menurut tingkat kesukarannya, misalnya dari konkret ke abstrak, mudah ke sukar, dan dari sederhana ke yang lebih kompleks. Jika anak-anak diberi kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Beberapa teori yang mendasari perlunya permainan matematika anak usia dini adalah sebagai berikut. Tingkat perkembangan mental anak. Jean Piaget menyatakan bahwa kegiatan belajar memerlukan kesiapan dalam diri anak. Artinya, belajar sebagai suatu proses membutuhkan aktivitas baik fisik maupun psikis. Selain itu, kegiatan belajar pada anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan mental anak. Karena belajar bagi anak harus keluar dari anak itu sendiri. Anak usia dini berada pada tahapan praoperasional konkret, yaitu tahap persiapan ke arah pengorganisasian pekerjaan yang konkret dan berpikir intuitif, di mana anak mampu mempertimbangkan tentang besar, bentuk, dan benda-benda didasarkan pada interpretasi dan pengalamannya atau persepsinya sendiri. Masa peka berhitung pada anak. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Apabila anak sudah menunjukkan masa peka atau kematangan untuk berhitung, maka orang tua dan guru di PAUD harus tanggap untuk segera memberikan layanan dan bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya menuju perkembangan kemampuan berhitung yang optimal. Tahapan penguasaan berhitung di jalur matematika yaitu yang pertama, penguasaan konsep. Penguasaan konsep adalah pemahaman atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung benda atau bilangan. Yang kedua, ada masa transisi. Masa transisi adalah proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda konkret itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Yang ketiga, ada lambang. Lambang merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Misalnya, lambang 7 untuk menggambarkan konsep bilangan 7. Merah untuk menggambarkan konsep warna. Besar untuk menggambarkan konsep ruang dan sebagainya. ADGIM dan pengenalan kemampuan berhitung anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran anak berdasarkan konsep matematika yang benar. Yang kedua, menghindari ketakutan matematika sejak awal. Yang ketiga, membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan. Peran guru dalam mengembangkan kegiatan belajar matematika adalah yang pertama, 1. Membangun rasa ingin tahu anak secara alami tentang bentuk, ukuran, jumlah, konsep-konsep dasar lain dalam matematika.
Yang kedua, peduli dan tertarik terhadap apa yang dikatakan anak. Hal ini akan mendorong anak untuk menceritakan pengalaman dan penemuan mereka. Yang ketiga, penerimaan terhadap sejumlah kegiatan matematika yang dilakukan anak. Hal ini akan mendorong kepercayaan diri untuk tetap berpikir, bertanya, dan berbagi pengalaman tentang berbagai hal yang dialami oleh anak. Ciri-ciri yang menandai bahwa anak sudah mulai menyenangi permainan berhitung antara lain: 1. Secara spontan telah menunjukkan ketertarikan pada aktivitas permainan berhitung. Yang kedua, anak mulai menyebut urutan bilangan tanpa pemahaman. Yang ketiga, anak mulai menghitung benda-benda yang ada di sekitarnya secara spontan. Yang keempat, anak mulai membanding-bandingkan benda-benda dan peristiwa yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, anak mulai menjumlahkan atau mengurangi angka dan benda-benda yang ada di sekitarnya tanpa disengaja. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Apabila ada anak yang cepat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah siap untuk diberikan permainan berhitung dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Lantas, hal yang kedua adalah apabila anak menunjukkan tingkah laku jenuh, diam, acuh tak acuh, atau mengalihkan perhatian pada hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi masalah pada anak itu. Itu berarti anak membutuhkan perhatian atau perlakuan yang lebih khusus dari guru. Standar matematika untuk anak usia dini terbagi menjadi bilangan, aljabar, penggolongan. Penggolongan bisa dibagi menjadi dua juga, yaitu membandingkan dan menyusun. Selanjutnya pola-pola, geometri, pengukuran, analisis data, dan probabilitas. Atau permainan dan metode berhitung di jalur matematika. Dia dibagi menjadi beberapa pola. Yang pertama ada game pola, game klasifikasi, game bilangan, game ukuran, game geometri, game estimasi atau memperkirakan, dan game statistika. Selanjutnya ada metode yang digunakan oleh guru. Salah satu kunci pokok di dalam keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak terbagi menjadi beberapa metode. Metode yang pertama itu metode bercerita, yang kedua bercakap-cakap, yang ketiga tanya jawab, yang keempat pemberian tugas, yang kelima demonstrasi, dan yang kelima eksperimen. Kesimpulan, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.